Oke, puji nama Tuhan. Saya mendengar bahwa ibadah sore hari ini adalah ibadah dewasa muda, ya. Karena itu saya tertarik untuk menyampaikan tentang keluarga dan rumah tangga. Kalau boleh tahu siapa yang di sini yang sudah menikah, yang sudah menikah, yang sudah menikah, yang sudah menikah, yang sudah menikah ngaku ya, tidak ada harapan untuk dari kanan kiri. Ya, yang belum menikah, yang belum menikah. Wow, banyak juga, tidak apa-apa. Ya, anggap aja malam hari ini adalah sesi prakonseling buat Anda. Ya. Nah, saya menemukan ada sebuah fenomena menarik dalam sebuah pernikahan. Fenomena ini kata seperti ini. Menikah itu diinginkan oleh semua orang yang belum mengalami. Ya, yang belum menikah, saya percaya kalau saya tanya, apakah Anda mau menikah? Jawabannya apa? Mau, ya. Jarang saya temukan apakah Anda mau menikah? Tidak mau. Itu pasti ada sebuah trauma kehidupan, ya. Atau yang kedua panggilannya misionaris. Ya. Tetapi kalau kita ini melihat, ya, orang belum menikah ditanya, apakah kamu mau menikah? Jawabannya mau. Karena itu kenapa saya mengatakan menikah itu diinginkan oleh semua orang belum mengalami. Tapi, nah hati-hati kan kalau ada kata tapi disesali oleh banyak orang yang sudah menjalani. Ya. Menikah itu diinginkan oleh semua orang yang belum mengalami, tapi disesali oleh banyak orang yang sudah menjalani. Kenapa? Karena saya menemukan survei Bapak Ibu, 70% orang Kristen yang sudah menikah itu sempat terpikir untuk bercerai. Terpikir. Ya. Sekali lagi saya mengatakan terpikir. Ini ada banyak yang mereka tidak mengeksekusi dalam sebuah perbuatan, ya. Tetapi suatu ketika di gereja kami 100% komsel, ya, 100% komsel. Dan kebetulan saya memimpin komsel-komsel untuk keluarga. Pernah saya mengadakan sebuah survei, ada berapa persen, saya tanya, ada siapa di antara keluarga yang ada di komsel itu yang baik suami atau istrinya sempat terpikir untuk bercerai. Dan saya mendapatkan survei itu 7 dari 10 pernikahan sempat terpikir untuk bercerai. Puji Tuhan mereka tidak mengeksekusi dengan sebuah perbuatan yang. Kenapa menikah itu susah? Bapak Ibu yang sudah menikah, saya tanya, menikah itu susah atau mudah? Wanyelnya mantap bener. Kenapa saya mengatakan menikah itu susah? Jadi kalau tempat ini ada mengatakan menikah itu mudah, itu berarti menikahnya baru 3 bulan. Ya. Atau Pak, kami ini sudah 10 tahun menikah dan menikah itu mudah. Itu berarti seperti ini. Mungkin suaminya ada di Surabaya, istrinya ada di Planet Jupiter. Tapi kalau menikah itu kumpul terus, itu tidak mudah. Karena itu kenapa terbukti di masa pandemi perceraian itu naik. Kenapa? Bukan masalah uang, tapi karena di masa pandemi 24 jam kumpul terus. Betul Bapak Ibu? Loh, kalau suami istri konflik, ya, bekerja, ya udahlah, pagi bangun kerja, pulang malam capek, kita nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Itu kalau normal. Tapi kalau pandemi 24 jam kumpul, betul nggak? Dia bisa kemana-mana. Karena itu kenapa perceraian itu mengalami peningkatan drastis. Apa yang membuat menikah tidak mudah? Menikah itu yang membuat salah satu tidak mudah itu dari 2 menjadi 1. Itu tidak gampang. Saya tanya, bagaimana cara menyatukan 2 besi menjadi 1? Bukan dilas. Kalau dilas itu 2 besi jadi 1, dilas bisa dipisah nggak? Bisa. Dilebur. Menikah itu proses melelehkan diri sampai sifat ambilan. Tidak seperti sifat di awal saudara menikah. Saya sudah 15 tahun menikah. Saya percaya di tempat ini ada banyak di antara Bapak Ibu yang jauh lebih senior dari saya. Sifat saya hari ini itu berbeda dengan sifat saya 15 tahun yang lalu. Karena itu kenapa orang menikah itu kenapa tidak mudah? Menikah itu tidak bisa cuti, betul Bapak Ibu? Tidak bisa. Hari ini kita cuti ya, tidak bisa. Ya, kerja bisa cuti, tapi menikah itu tidak bisa cuti.
Menikah itu seperti Anda masuk sebuah rumah yang ada pintu masuk dan tidak ada pintu keluar. Sekali masuk, tuntaskan dengan baik. Saya bercontoh. Siapa di sini ada suami istri? Oke. Saya bisa minta tolong satu pasang aja, maju, saya beri contoh. Oh kasihan karena bawa anak gitu. yang di dalam mana? Ayo. Tenang, saya tidak menginterogasi. Saya hanya memberi contoh, tenang aja ya. Bisa, saya minta tolong. Karena kalau saya minta orang yang belum menikah, saya khawatir ini nanti dikat seperti saya menjodohkan ya. Tolong. Ada yang suami istri, ayo cepat. Oke, Pak Steven sama ya, saya tunjukkan. Menikah itu dua menjadi satu. Lihat. Ya. Pak Steven, istrinya namanya Ibu Steven. Nah, Anda setuju nggak? Dalam pernikahan itu gini, terimalah diriku apa adanya. Setuju nggak? Setuju? Maaf, saya nggak setuju. Kenapa? Menikah itu dua jadi satu. Pak Steven satu, Bu Steven satu. Kalau dihitung berapa pribadi? Dua. Nah, bagaimana caranya dua menjadi satu? Setengah dari kehidupan Pak Steven, karakter-karakter, sifat-sifat, habit yang tidak cocok buat pernikahan ini, itu harus dibuang. Setengah dari kehidupan sifat habit dari Ibu Steven yang tidak cocok dengan pernikahan ini harus dibuang. Dan itu tidak gampang. Karena itu kenapa saya tidak setuju kalau ada dalam pernikahan suami mengatakan pada istri gini, terimalah dirimu apa adanya. Loh, kalau terimalah dirimu apa adanya, 1 tambah 1 tetap sama dengan 2. Menikah itu yang 1 setengahnya harus dibuang. Setengahnya harus dibuang juga. Oleh karena itulah dalam pernikahan kalau ada oke lah, terimalah dirimu apa adanya, itu adalah titik awal pernikahan. Tapi kalau sudah 10 tahun menikah, tetap mengatakan terimalah diriku apa adanya, you plusku minusku, terimalah diriku apa adanya, sampai kapanpun 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau sampai ada orang mengatakan terimalah diriku apa adanya, itu ada statement orang yang tidak mau berubah. Duh, setuju tidak Bapak? Tidak bisa. Saya ini suka gurau. Ya percayalah, dalam tubuh saya otot terkuat itu adalah otot bibir saya. Badan boleh capek, tapi otot bibir saya tetap kuat. Dulu sebelum saya menikah, saya ini orangnya senang ngomong, saya senang guyon. Ada banyak orang yang kadang-kadang itu terluka karena gurauan saya tanpa saya menyadarinya. Saya menikah dengan istri saya, itu orang yang detail dalam hal perkataan. Waduh Bapak Ibu, tidak gampang Bapak Ibu. Waktu awal saya menikah Bapak Ibu, saya gurau sana sini. Tiba-tiba suatu kali istri saya bilang gini, kamu itu 2 jam ngobrol sama temenmu, yang berbobot cuma 10%. 90% tidak berbobot sama sekali. Saya belajar Bapak Ibu dalam masalah perkataan. Istri saya juga belajar sesuatu hal. Istri saya itu orangnya sangat bersiap. Wow, ini anaknya Menteri Kebersihan, percayalah Bapak Ibu. Ya, itu misal saya buka, lihat dari sini aja saudara bisa lihat pintu itu ada banyak cap tangan. Betul ya? Nah namanya, ya saya buka pintu. Dulu anak kos kok, ya udah dorong gitu kan. Istri saya bilang ini, tujuan handle itu untuk dipegang. Kalau kamu megang kaca, kamu membuat capek orang yang membersihkan. Apa susahnya sih pegang handle? Awal pernikahan tidak gampang Bapak Ibu. Istri saya sangat orientasi tugas. Ya. Kami punya anak kembar, kami tanpa babysitter dia bisa menghandle semua dengan baik. Dia kerja di Ciputra, bangun jam 4 pagi Bang. Dia siapkan semuanya dengan baik, kami tanpa pembantu semuanya. Pulang itu jam 8 malam. Itu belum lagi menyelesaikan semua cuci piring, saya nyetrika semuanya. Dia bisa handle semua dengan baik. Awal pernikahan kami tidak gampang, saya terimalah dirimu apa adanya. Loh tapi kok konflik terus ya sampai 5 tahun awal pernikahan kami itu berderak air mata. Benar, sebelum saya menikah, 3 tahun sebelum saya menikah, saya ini sudah konseling pernikahan dong. Jadi sebelum saya menikah, saya sudah jadi konselor pernikahan. Saya berpikir setelah saya menikah itu lebih mudah. Ternyata tidak. 5 tahun awal pernikahan kami itu berderak air mata. Wow, saya pernah marah betul. Ya.
Tapi saya ingat papa saya mengatakan apapun yang terjadi jangan pernah pukul istrimu. Saya marah betul. Ya. Saya pukul pintu. Karena pukul istri itu tidak boleh. Amin. Amin. Suami pukul istri itu tidak gentle. Kecuali istri ada sapu hitam. Saya pukul pintu. Pintu tidak apa-apa, tulang saya retak. Awal pernikahan kami 5 tahun awal itu bergerak air mata sangat Tuhan susah sekali. Saya strong leader, istri saya juga strong leader. Dia S2 teknik industri, jawabannya rasul nabi guru. Rasul itu hebat melihat jauh, nabi itu detail dalam melihat kesalahan, guru itu teratur dalam memberikan alasan. Loh, sampai satu titik saya belajar. Tuhan mengingatkan menikah itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Berarti menikah itu tidak bisa mengatakan gini, terimalah diriku apa adanya. Tidak bisa. Setengah dari sifat saya itu harus dibuang. Yang tidak cocok untuk pernikahan ini harus dibuang. Dan itu yang tidak gampang, Bapak Ibu. Terima kasih, pasti bagus. Tapi kan setrap. Nah, saya masuk dengan cepat ya. Saya janji, saya tadi naik setengah 6. Saya akan maksimal 35 menit, maksimal 40 menit. Jam 6:10 saya akan tuntaskan. Oke, next. Nah, apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Ya. Berarti yang nggak kelihatan silakan duduk di depan. Ya. Saya mengamati ada 5 permasalahan dalam pernikahan. Saya berikan akronim KUPAS. Ya biar Anda mudah mengingat. Komunikasi, uang, peranan itu maksudnya peranan suami istri, anak, yang kelima itu adalah spiritualitas. Tapi saya tanya, dari 5 permasalahan ini, permasalahan apa yang paling fundamental? Wah, ini motor duit tapi kabel. Ya apa? Loh saya tanya, uang banyak, komunikasi tidak baik, bisa cerai? Bisa, tanya itu harus bisa. Uangnya banyak, tapi komunikasi tidak baik kok, tetap cerai. Dari 5 permasalahan paling fundamental itu komunikasi. Lihat, uang tidak baik, komunikasi baik. Mereka berdua gandengan tangan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan memberikan berkat kepada umat yang bersatu. Ya tetap bisa baik. Tuhan bisa memberikan uang tidak baik, suami istri baik, Tuhan memberkati pernikahan Anda. Peranan suami istri, suami waktu menikah tidak ngerti fungsi apa, yang istri tidak ngerti tugasku apa. Tapi kalau komunikasi mereka baik, mereka datang, mereka dengarkan seminar, mereka diminta di mentor, mereka paham, pernikahan bisa baik. Anak baik, komunikasi orang pun tidak baik, anak tidak baik. Tapi kalau anak tidak baik, komunikasi orang tua baik, anak bisa jadi baik. Spiritualitas, lihat ada banyak orang-orang di gereja spiritualitas baik. Tapi kalau tengkar tidak diselesaikan, Alkitab mengatakan perpecahan itu adalah kekalahan bagi seorang anak Tuhan. Akhirnya kalau kita jengkel sama orang, kita tidak membereskan spiritualitas kita lama-lama tidak baik. Tapi kalau komunikasi kita baik, spiritualitas kita ini baik. Bapak Ibu setuju tidak? Hubungan itu butuh komunikasi. Titik awal hubungan itu komunikasi. Saya kenalan, siapa mana itu komunikasi. Tahapan yang mengiringi sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Tahapan yang mengakhiri sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Komunikasi tidak baik, hubungan itu tidak akan baik. Karena itu kenapa saya mengatakan komunikasi itu nafas dari sebuah hubungan. Seseorang kalau ahli dalam berkomunikasi, dia akan ahli dalam membangun hubungan. Wow, hati-hati terutama dalam pernikahan. Karena masalah yang besar itu muncul cuma gara-gara salah ngomong. Anda setuju? Yang menikah pasti paham maksudnya. Cuma salah ngomong. Apalagi hari-hari ini. Salah ngomong rumah dijarah. Ya, hati-hati hari-hari ini. Lihat ada banyak politikus rumahnya dijarah bukan karena salah regulasi, salah ngomong aja. Mulut ini hati-hati. Apalagi Surabaya. Wah, itu tangga serunya itu pangkat 10. Sudah hati-hati dengan komunikasi. Saudara bisa lihat ya, ada banyak permasalahan yang kita alami dalam pernikahan kita cuma gara-gara salah ngomong.
Saya beri contoh. Misal suatu ketika istri saya minta saya beli telur. Ya, karena terlalu semangat saya pergi ke pasar tanpa saya bertanya beli berapa kilo. Sampai di pasar, beli telur. Loh, saya nggak pernah beli telur. Beli berapa kilo, Pak? Berapa ya? Sudah 3 kilo aja. 3 kilo itu berapa butir? Wah, berarti suka beli telur. ya, 3 kilo itu kurang lebih antara 48 sampai 52 butir. Ya, pulang baru 52 butir. Sayang, ini telur. Terus bapak istri bilang, belanja itu mikir dong. Di rumah ada stok. Kenapa kamu beli sampai 50 butir? Kamu beli berapa kilo? 3 kilo. Belanja nggak bisa mikir. Lihat, gara-gara telur. Damai sejahtera saya. Wow, belum saya bedah 10 perbedaan pria dan wanita. Ya. Pria itu kalau cari barang itu kok susah nemunya. Mana, betul? Ya. Mana kunci mobil mana? Padahal di depan. Ya. Karena memang beda. Pria itu matanya seperti pemburu, kecil tapi jauh. Itu pria. Wanita itu matanya seperti fotografer, pendek tapi 180 derajat. Karena itu hati-hati. Pria kalau melirik wanita cantik kan kepalanya gini, kan? Wanita itu enggak fair. Wanita itu gini aja ya. Dia bisa melihat 180 derajat sampingnya itu melirik dia bisa tahu. Karena itu kenapa pria itu kalau nyetir mobil, ya, pria kalau nyetir mobil kalau angkret itu kan gampang. Karena dia bisa melihat cermin apa? Iya betul. Cermin spion itu juga gampang. Wanita kalau zaman dulu itu buka kaca, melihat ke belakang. Susah. Oleh sebab itu saudara bisa lihat ya, pria itu kalau mau ke kiri, itu kan dari jarak jauh, betul? Dan wanita itu seperti intervensi Roh Kudus. Betul? Loh, yang suami bilang kasih tanda dulu, sudah. Buat wanita ketiba-tibaan itu adalah hal yang normal. Karena itu kenapa kalau pria itu nyari barang ya, itu sama seperti ada lomba 17 Agustus, lomba sepak bola pakai corong itu. Ya. Mana wanita itu hebat, buka kulkas itu langsung bisa memetik. Pria mana doi itu aja bisa jadi konflik. Kamu dicari barang gak kamu ngerepot kayak anak aja. Aduh Bapak Ibu, benar loh sama-sama mengatakan hati-hati dengan mulut. Saya ini orang senang ngomong. Karena itu kenapa sesi ini juga buat saya. Ada banyak pertengkaran. Gereja pecah gara-gara apa? Mulut. Saya capek karena kami gereja komsel. Jadi permasalahan orang per orang itu kami tahu, konflik orang per orang itu kami tahu. Ya, itu capek ngurusin konflik yang sering bilang ojo ngomong sama-sama ya. Dia ngomong ke orang lain, ojo ngomong sama-sama ya. Dia ngomong ke orang lain, ojo ngomong sama-sama ya. Akhirnya dalam waktu 1 minggu, pembicaraan yang ada di kursi ini itu sampai di belakang. Hati-hati dengan mulut. Next, ya. Nah, waduh, lihat ada ya. Coba saudara lihat, baca deh Yakobus 3 yang kedua. Yakobus 3 yang kedua. Oke, Yakobus 3 yang kedua. Saya akan membantu untuk membaca. Sebab, wow, ada yang pakai bahasa roh? Sekalian. Ya. Yakobus 3 yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya Tuhan, kita ini bersalah dalam banyak hal. Perhatikan. Tapi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang saya lama sekali menemukan ayat ini. Orang sempurna itu bukan orang tanpa cacat celah. Saya cari dalam bahasa aslinya orang sempurna itu orang yang matang rohani, orang yang dewasa rohani. Ternyata seperti ini. Kalau kita punya penguasaan diri dalam hal perkataan, Alkitab mengatakan kita adalah orang yang dewasa rohani. Pertanyaan saya, kenapa kedewasaan rohani tidak dilihat dari karakter, tidak dilihat dari hikmat, gitu ya, tidak dilihat dari apa ya, kehebatan pengetahuan firman,
Tapi dalam masalah perkataan, sama loh menentukan ayat ini. Saya tanya, Anda yang cari pasangan, kira-kira kriteria cari pasangan apa? Percaya Tuhan, yolah gitu kan ya. Tapi ada enggak di tempat ini? Kriteria pertama mencari pasangan, menguasai diri dalam kata-kata. Ada? Enggak ada. Biasa kan gini kan, pinter, rohani, pelayanan, kalisok, soge, gitu kan ya. Diajak ngomong, nyambung, betul nggak? Saya tidak pernah menemukan loh orang yang mencari pasangan gini. Kriteria pertama, ya cinta Tuhan. Kriteria kedua, menguasai diri dalam perkataan. Dan sehingga saya merenungkan lama ayat ini. Kenapa Tuhan kriteria kedewasaan itu adalah penguasaan diri dalam perkataan? Kita lihat Matius pasal 15 ayat 18. Matius pasal 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari perkataan ini. Sama-sama katakan kualitas perkataan menunjukkan kualitas hati. Ngerti ya? Kualitas perkataan menunjukkan kualitas hati. Kalau hati kita jahat, perkataan kita jahat, betul? Hati kita baik, perkataan kita baik. Dan Alkitab juga mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sama-sama katakan kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Kualitas perkataan menentukan kualitas hati. Kualitas hati menentukan kualitas kehidupan. Karena itulah kualitas perkataan itu menentukan kualitas kehidupan kita. Akhirnya saya paham. Berarti waktu saya mau marah, waktu saya mau bocorkan rahasia orang, ya, waktu saya jengkel, saya mau mengatakan kata-kata yang tidak tepat, mulut itu mau muak, ya. Saya tahan mulut saya. Saya sedang meningkatkan kualitas kedewasaan saya. Yang paling susah dalam hidup ini jaga mulut. Jaga hati Pak, betul. Tapi siapa yang tahu hati kita? Perkataan itu akan menentukan, itu akan menunjukkan kualitas hati kita. Dari hati saya belajar waktu kamu saya sedang meningkatkan kualitas kedewasaan saya. Kembali ke PowerPoint. Ya, yuk gereja pecah gara-gara mulut. Mulut itu gini, hal baik bisa buruk gara-gara salah ngomong. Tapi omongan juga bisa membuat hal buruk jadi baik. Hal buruk, kondisi buruk tiba-tiba jadi baik. Itu gara-gara ngomong yang benar. Contoh, nanti saudara lihat. Kalau salah satu pasangan, satu kasar, satunya bijak, itu tetap bisa bersatu kan? Bisa. Di Alkitab Nadab dan Abigail. Nabal itu dikatakan gini, kaya dan kasar. Abigail itu bijak. Soalnya kalau melihat kisahnya ya, Nabal itu omongannya itu sampai suatu kali Daud yang sangat sabar itu tiba-tiba marah gara-gara perkataan Nabal. Sampai dia itu panggil 600 pasukan, itu ingin membunuh semua pria keluarga Nabal gara-gara omongan Nabal. Tapi waktu Daud membawa 600 pasukan, tiba-tiba Abigail mendengar, suamiku salah ngomong meneh. Akhirnya Abigail itu mungkin di setengah perjalanan Abigail ketemu Daud, dia memberikan sebuah perkataan-perkataan yang baik. Tiba-tiba dia bilang ini, untung kamu nemui aku. Kalau tidak malam hari ini tidak pernah kubiarkan ada seorang pria tetap hidup di tempat keluargamu. Jadi mulut itu membuat yang baik itu jadi buruk, tapi juga bisa membuat kondisi yang buruk itu bisa menjadi membaik gara-gara mulut. Ingat, kekuatan orang Kristen itu harusnya pada kata-kata. Kenapa? Kekuatan kita ada pada firman.
Dengan perkataan Tuhan menciptakan. Berarti harusnya kalau kita menjaga mulut kita, maka semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dipercaya oleh Tuhan dan itu bisa menolong banyak orang. Sumber daya kita ini semuanya ada limited loh. Uang kita terbatas ya, pikiran kita terbatas ya, kemampuan kita terbatas ya. Dan yang tidak terbatas itu cuma kata-kata, betul? Lu kata-kata tidak terbatas. Saya tanya, saya sudah ngomong berapa kata? Loh, iya kan? Dan saya tidak rugi apa-apa. Satu-satunya modal sumber daya yang ada dalam diri kita yang tidak pernah habis kata-kata. Berarti kalau Tuhan percaya pada setiap kata-kata kita, ada berapa banyak orang yang tertolong oleh kata-kata kita. Apalagi hari-hari ini sosmed, saudara ngomong orang di Taiwan itu bisa dilawat. Yuk, percepat. Waktu saya sisa 5 menit, cepat sekali. Oke, yuk. Nah, ada 4 prinsip penting dalam komunikasi suami istri. Saya beri 2 aja deh, ya karena terbatasnya waktu. Yang pertama ini yang paling penting. Ya, lupakan semuanya, ingat satu ini. Wah, ini sangat penting sekali. Yang pertama, rendahani, sama-sama kata rendahani. Hendaklah kamu selalu rendahani, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa kita harus rendahani? Dan berusahalah memelihara apa Bapak Ibu? Sama-sama kata kualitas kerendahan hati. Sama-sama kata kualitas kerendahan hati menentukan kualitas kesatuan. Orang sombong dengan orang sombong tidak bisa berteman. Pernah ketemu orang sombong? Pernah ketemu orang sombong? Jaga enggak? Berarti ada sombong. Orang sombong dengan orang rendah itu bisa berteman. Gereja sombong. Aku ini baru setahun jemaatku seribu. Kamu 30 tahun jemaatku cuma 30. Ini kalau sombong. Besok langsung undang artis. Pasang billboard tertulis hadirlah karena disertai artis. Sombong. Kalau rendah hati, puji Tuhan. 30 orang, tapi kualitasnya itu seperti kualitas aku mimpin Jakarta. Daripada 1000 pendemo, dono AC panas, AC lupa nyalami, gak gereja-gerejaan, capek. Rumahku ini makin meninggi, rumahmu makin menyusut. Ini kalau sombong, Papa minta uang sama pinjol, renovasi rumah. Tapi kalau berarti, puji Tuhan, kalau balik datang dia tahu harus kemana. Oh enggak ya, enggak. Itu umpatan kekecewaan dong. Karena itu salah satu ciri gereja sombong, tidak bisa bekerja sama dengan gereja lain. Kami aktif di Bama. Kami bisa tahu loh. Mulai kerjasama. Aku ikut ini benefitku apa? Lu kerjasama cari untung. Contoh, saya berteman dengan siapa namanya? Saya. Untungku apa? Saya bisa bayangkan kalau saya punya teman seperti ini. Harusnya berteman itu gini. Apa bisa aku beri untuk pertemanan kita? Jadi kita gampang, saya berdoa gereja di sini bukan tidak pernah jadi gereja sombong. Salah satu ciri gereja sombong tidak bisa bekerja sama dengan gereja lain dan tidak pernah bisa menghormati gereja lain. Suami istri itu kalau gini, satu sombong satu rendah hati tetap bisa kerja sama. Kalau dua-duanya sombong, nggak bisa. Kualitas kerendahan hati menentukan kualitas kesatuan. Yuk, next. Buah, ini ada 5 indikator kerendahan hati. Yang pertama, membuat kita mau berkata, aku salah, maafkan aku. Itu ada banyak orang sudah tahu salah, nggak mau ngomong minta maaf. Kamu salah. Diam. Dengan menggunakan 5 dengan menggunakan alasan ada 5 bahasa maaf menurut versi psikolog. Ya, pertama verbal, kedua materi,
ketiga waktu, keempat melayani. Jadi ada banyak orang yang mengatakan seperti ini. Saya bilang, sudah salah nggak mau minta maaf, tapi dia bilang sama istrinya, aku besok tambahin kamu uang belanja. Yang istri, lu keliru. Salah itu harus ngomong maaf. Alkitab mengatakan jika kau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulut. Karena kalau kita tidak mau ngomong, soalnya Roh Kudus tegur, kita tidak mau aku salah, aku minta maaf. Tenang, aku menabur lebih banyak, aku melayani lebih hebat. Saya tidak setuju salah itu harus ngomong minta maaf. Aku salah, aku minta maaf. Itu orang rendah hati. Berikutnya lagi, membuat kita mau mendengar sampai tuntas tanpa memotong. Wah, ini tidak gampang. Apalagi berhadapan dengan istri cerewet. Ya. Salah satu hal unik dari seorang wanita bisa menghubungkan hal-hal yang tidak terhubung. Oh, itu ada di perbilan 10 pria wanita. Saudara, para suami pernah bingung nggak? Misalnya, contoh ya, Anda lupa jemput, terus istri marah. Kamu tahu kesalahanmu 27 tahun yang lalu? Apa hubungannya lupa jemput sama 27 tahun yang lalu? Lu saya pernah ketemu Bapak Ibu orang konseling. Ya. Saya lupa jemput, dihubungkan pindah sama seperti peristiwa. Saya lupa berapa puluh tahun yang lalu kamu lupa kasih kado. Hubungannya apa? Terlambat mengasih kado. Sampai suatu ketika saya cari kan saya juga mengalami kebingungan. So akhirnya saya menemukan dari Profesor Otak. Profesor Otak ini menulis seperti ini. Ada perbedaan antara otak wanita dan otak wanita. Karena itu mengerti tentang pria wanita itu menolong. Manusia itu kan punya otak kanan, otak kiri. Otak kiri itu otak logika, otak kanan itu otak seni, otak kiri itu otak saat ini, otak kanan itu otak masa lalu dan masa depan. Nah, kalau pria terima masalah di otak kiri, itu terjadi aliran listrik dan itu menghubungkan pada neuron seperti aliran listrik, tapi dituntaskan di otak kiri. Kalau mengalami masalah di otak kanan, itu ada aliran listrik di otak kanan, diselesaikan di otak kanan. Wanita beda. Wanita terima otak kiri, dilempar otak kanan, dilempar otak kiri, dilempar otak kanan, dilempar otak. Jadi masa lalu, masa depan, masa kini, masa lalu, masa depan, masa kini. Seperti itulah wanita. Karena itu kenapa wanita itu bisa menghubungkan folder-folder yang tidak terhubung. Kalau pria itu case-nya ini, ya ini, enggak wanita. Ini ada hubungannya dengan ini, ini ada hubungannya dengan ini. Suatu kali saya bertanya, apa hubungannya lupa jemput dengan lupa tidak kasih kado? Sama-sama kurang perhatian. Oh, saya baru pernah. Tapi buat pria kalau lupa jemput, ya sudah lupa jemput. Karena itu kenapa? Salah satu hal ketika rendah hati, dia ngomong, kita mau balas, mendengarkan sampai tuntas tanpa memotong, itu kerendahan hati. Udah next kedua, yuk. Sampai dulu, yang dua aja ini penting. Yang pertama rendah hati. Yang kedua ingat Allah dan jemaat. Masih ingat baca ayatnya? Hubungan suami istri itu sama seperti hubungan Kristus dengan jemaat, betul? Yang jadi Kristus siapa? Suami atau istri? Yang jadi jemaat? Istri. Ya. Siapa di sini punya istri cerewet? Angkat tangannya ke bawah. Percaya semua wanita itu cerewet. Pak, suami saya 10 tahun tapi dia tidak cerewet. Bukan tidak cerewet tapi tertekan. Bagaimana respon Anda waktu menghadapi istri cerewet? Suami itu Kristus, istri itu jemaat. Jadi kalau istri kita cerewet, itu sama seperti ini. Kita jemaat Tuhan, betul? Anda pernah cerewet nggak terhadap Tuhan? Cerewet, pergi ke mall, gak dapat parkiran, Tuhan, tolong, cari parkir, gitu. Kita ini kan cerewet ya. Bagaimana respon Tuhan waktu menghadapi kita yang cerewet? Tenang.
Berarti suami waktu menghadapi istri cerewet, respon Kristus bagaimana? Saya belajar. Berarti mulai hari ini para suami ingat sama yang suami katakan, aku perlambang Kristus. Yang suami katakan aku perlambang Kristus. Saya mau marah loh. Yang suami katakan aku perlambang Kristus. Yang istri katakan aku perlambang jemaat. Aku penambang jemaat. Ya, jadi saya belajar waktu saya marah gitu ya. Bagaimana respon Kristus waktu menghadapi jemaat yang menjengkelkan. Next, slide terakhir. Sebetulnya ada 6, tapi saya rangkum jadi 2. Sikap suami terhadap istri ini sama seperti sikap Kristus dari jemaat. Pertama, memberikan rasa tenang dan aman. Lo setuju gak? Anda bingung ketemu Tuhan, tenang, aku berdaulat, betul? Sama. Waktu istri tergopoh-gopoh, Pak, terus gimana? Sulit nih. Yang suami jadi gini, loh, aku yang mau. Jangan. Tenang, ada Bapak. Jika di rumah cuma ada nasi yang sedikit, aku adalah orang terakhir yang makan di tempat itu. Loh, ini saya bukan gurau, karena ini adalah nasihat kedua yang diberikan papa saya kepada saya waktu saya menikah. Kalau di rumah ada makanan atau sedikit makanan, kamu adalah orang terakhir makan di rumah. Nasihat papa saya yang pertama, apapun yang terjadi jangan pernah pukul istri. Dan saya hidup begitu sampai detik ini. Tapi bukan berarti saya kurus karena istri saya ngambil jatah makanan saya. Tolong, ya jangan. Memberikan rasa tenang, bukan menambah kericuan. Istri lempar gelas, Anda lempar sepeda motor. Pria itu membangun ketenangan. Yang masih belum menikah, latih diri Anda untuk menenangkan situasi. Karena tugas Tuhan menenangkan badan, bukan membuat badan. Pemaaf. Kristus itu mengampuni kita sampai mati. Suami memaafkan kesalahan istri apapun. Itu prinsip. Dia gini. Maafkan, karena itu tugas Kristus. Yang jemaat, jangan menghina, ya. Masa cuma menghina Tuhan? Tuhan kamu gak bisa apa-apa, gak bisa. Pria itu gini, boleh dipukul tapi jangan dihina. Wanita boleh dihina tapi jangan dipukul. Beda. Karena itu kenapa janji nikah gini? Kasihlah istrimu, hai istri, hormatilah suamimu. Saya beri contoh. Misalnya, saya dipukul istri saya. Tapi setelah itu istri saya bilang, tapi aku ini bangga loh punya suami kayak kamu. Wah, pukulannya tidak terasa. Daripada istri saya tidak pernah pukul saya, tapi dia bilang, aku menikah dengan kamu tuh nyesel. Ngomong gak iso, kerja gak iso, melaku gak iso, urip mana. Oh, KDRT istri terhadap suami itu adalah hinaan. Suami itu boleh dipukul tapi jangan dihina. Wanita beda, boleh dihina tapi jangan dipukul. Kamu tuh wanita kok gak iso masak, gak apa-apa. Yang penting setelah itu ada peluk dan cium, itu cukup buat dia. Karena itu KDRT suami terhadap istri itu pulang. Tapi KDRT istri terhadap suami itu adalah hinaan. Jemaat, jangan arogan. Istri jangan arogan. Masa kita lebih arogan? Tuhan, aku ini lebih hebat loh, lu jangan bisa. Yuk, hari ini kita belajar. Suami itu perlambang Kristus, memberikan rasa tenang, memberikan rasa aman, sumber maaf. Itu suami. Yang istri, jangan menghina, jangan arogan. Saya kasih 2 ini aja. Kunci komunikasi. Pertama tadi apa?
Pertama lupa, kedua lali, 3 bulan. Pertama apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Allah dan jemaat. Siapa perlambang Kristus? Siapa perlambang jemaat? Saya berdoa. Di sini dewasa mudanya, oke, misal 30, 40 orang. Tapi kalau 40 orang berasal dari keluarga-keluarga yang kuat, ini gereja yang kokoh di hadapan Tuhan. Dan pada jemaat 10.000, tapi suami istri tengkar, orang tua anak saling bertengkar, desa menantu mertua semua tengkar. Itu seperti kayu besar tapi penuh dengan rak kropos di dalam. Saya berdoa, keluarga kokoh, gereja kokoh. Terima kasih buat saudara firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu selalu menolong setiap kehidupan kami. Kalibrasi setiap perbuatan-perbuatan kami dalam keluarga. Kami percaya bahwa jika kami mengikuti kebenaran firman-Mu, sesulit apapun kondisi yang kami hadapi, Tuhan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kami. Sempurnakan kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata,